Selamat hari. Hari ini kita mau mendiskusikan materi kita tentang ragam dan bahasa bahasa Indonesia dalam berbagai konteks komunikasi. Pertama yang sudah share materi pertama di sini. Baik, silakan. Jadi, untuk pengertian ragam dan laras bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, dan metode pembicaraan. Ragam bahasa merupakan bagian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Terus di sini pengertian dan ragam dan laras bahasa dikemukakan oleh tiga ahli, yaitu yang pertama Bateman pada tahun 1990, yang kedua Dennis Suborno pada 1999, dan Fishman ed. pada tahun 1968. Baik, jadi ini saja materi yang Kami sampaikan tentang pengertian ragam dan laras bahasa. Ada tambahan dari yang lain? Yang berikut tentang klasifikasi ragam dan laras bahasa Indonesia. Terdapat berbagai jenis klasifikasi ragam bahasa sebagai berikut. Pertama, berdasarkan pokok pembicaraan dibagi menjadi 4. Yang pertama, ragam bahasa undang-undang. Yang kedua, ragam bahasa jurnalistik. Yang ketiga, ragam bahasa ilmiah. Yang keempat, ragam bahasa sastra. Berdasarkan media pembicaraan dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam tulis antara lain. Pertama, ragam bahasa cakapan. Yang kedua, ragam bahasa pidato. Yang ketiga, ragam bahasa ilmiah. Yang keempat, ragam bahasa panggung. Yang kelima, ragam bahasa teknis. Keenam, ragam bahasa undang-undang. Yang ketujuh, ragam bahasa catatan. Yang kedelapan, ragam bahasa blog. yang ketiga berdasarkan demokrasi sosial antar jenis pembicaraan. Ragam bahasa resmi, ragam bahasa abstrak, ragam bahasa anggap resmi, ragam bahasa santai. Yang berikut ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam perkembangan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris dengan sistematika penulisan yang bersatuan bahasa dan ilmiah dapat bertanggung kebenaran atau keilmiahannya. Baik, yang berikut di ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. 1. Baku, artinya struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata, istilah dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. 2. Logis, artinya ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia. Yang ketiga, kuantitatif, artinya keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang keempat, tepat, artinya ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis yang tidak mengandung maknanya. Yang kelima, denotatif, artinya kata yang digunakan atau pilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Yang keenam, runtun, artinya ide ungkapan secara teratur sesuai dengan urutan
dan tingkatnya baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf adalah seperangkat kalimat yang menyumbang atau satu ide atau satu pokok bahasa. Jadi mungkin itu saja materi yang kami sampaikan. Dari materi yang di atas kami simpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa tergantung dari topik yang sedang dibicarakan dengan awal bicara maupun pada saat situasi resmi. Kadang ragam bahasa yang baik banyak digunakan oleh kalangan terdidik, kalangan pejabat maupun kalangan pengusaha. Sedangkan laras bahasa adalah penggunaan bahasa atau pemakaian kata-kata yang khusus untuk sesuatu penggunaan berdasarkan situasi sosial seseorang ketika berkomunikasi dengan orang lain. Penggunaan istilah-istilah khusus yang membedakan antara variasi bahasa menjadi suatu komunikasi terkesan berlebihan. Mungkin hanya itu saja kesimpulan yang kami sampaikan. Dan juga beberapa saran yang kami ambil dari semua yang telah kami simpulkan bahwa lebih memberikan pengenalan ragam bahasa dan laras bahasa pada masyarakat terutama remaja dan anak-anak untuk mengurangi terjadinya penyimpangan kaidah bahasa dan penggunaan bahasa terbaru yang bukan pada tempatnya.